Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariela Putri Maulidia dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 7. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Ibnu Tufail, penulis kisah filsafat. Nama lengkap Ibnu Tufail adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Abu Tufail Al-Qaisi, tapi lebih terkenal dengan nama Al-Andalusi atau Al-Qurtubi Al-Ishibil. Ia lahir pada tahun 1110 di Guadix, Spanyol. Ibnu Tufail adalah keturunan Qais, salah satu suku Arab yang terkemuka. Di barat, Ibnu Tufail lebih dikenal dengan nama Abu Basir. Ia adalah seorang ahli filsafat dan kedokteran. Semasa hidupnya, nama Ibnu Tufail dikenal sebagai penulis kisah filsafat. Kisah-kisahnya selalu didasarkan pada pertanyaan tentang asal mula manusia, keberadaan dunia, dan pertanyaan filosofis lain. Ia mengemas pandangan filsafatnya dalam sebuah karya sastra yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan atau The Living Stone of Vigilant. Karyanya tersebut terinspirasi dari beberapa murid Ibnu Sina, yaitu Hai Ibnu Yaqzan, Salaman, dan Absal. Hai Ibnu Yaqzan merupakan salah satu karya yang paling cemerlang pada abad pertengahan. Ibnu Tufail membuat Hai Ibnu Yaqzan berdasarkan sebuah cerita kuno di dunia timur, yaitu The Story of the Idol and the King and His Daughter. Melalui bukunya ini, Ibnu Tufail mengajak pembacanya untuk merasakan dan memahami pandangan filsafatnya. Secara garis besar, buku tersebut berkisah tentang pengetahuan manusia yang muncul dari sebuah kekosongan. Sebelum kemudian ia menemukan pengalaman mistik melalui hubungannya dengan Tuhan. Lewat ceritanya, Ibnu Tufail juga ingin mengemukakan dua fakta penting. Pertama, kesatuan adalah sisi lain dari keberagaman. Kedua, jiwa adalah sesuatu yang selalu ada. Selain itu, Ibnu Tufail juga menyadari bahwa dunia tidak akan ada tanpa ruang dan waktu. Dunia terbentuk karena suatu penyebab awal. Penyebab itu adalah Tuhan. Ibnu Tufail juga menyimpulkan bahwa hanya ada satu jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mati, yaitu kehadiran sebuah energi yang selalu menuntunnya pada Tuhan. Karya Ibnu Tufail ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Latin, Prancis, dan Spanyol. Ibnu Tufail pun dianggap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu filsafat. Ia dianggap sebagai filosof kedua yang memiliki pengaruh besar di dunia barat setelah Ibnu Bajjah. Dalam setiap karyanya, Ibnu Tufail selalu berupaya menyeimbangkan antara agama dan pemikiran rasional. Meskipun para filosof sebelum dan sesudah masanya jarang melakukannya. Hal tersebut menunjukkan keinginan Ibnu Tufail untuk mempertemukan filsafat dan agama. Ibnu Tufail meyakini bahwa ada sebuah jalan mistis yang dapat dirasakan seseorang jika ia berhubungan dengan Tuhan. Misalnya melalui kegiatan spiritual atau ibadah yang dijalankan secara teratur. Oleh beberapa kalangan, pandangan Ibnu Tufail dianggap sebagai sebuah pencerahan. Ia menganjurkan Ibnu Rushd sebagai penggantinya sendiri saat ia beristirahat pada tahun 1182. Ibnu Tufail mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1185 di Maroko. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.